selamat datang di Tom Vlog. Saya Risma Tri Kurniawati. Di sini saya akan menyelesaikan UAS PPDB saya di gelombang 2 yaitu Prajab. Gelombang 2 Prajab, saya dari kelas C. Nah, tugas dari UAS PPDB adalah mencari masalah di kelas. mencari masalah di kelas. Kemudian kita harus mencetuskan apa yang harus kita lakukan untuk sebuah pembelajaran. Nah, sebelumnya pengenalan karakteristik peserta didik itu sangat penting sekali. Hal itu dapat mendukung untuk penggunaan metode yang cocok, penggunaan media yang cocok, bahkan penggunaan pendekatan yang cocok untuk peserta didik, di mana hal itu nanti akan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, sebelumnya saya telah observasi di kelas 3 di salah satu SD di Kalasan, tepatnya di Purwomartani. Nah, di sana di kelas 3 itu identik dengan siswa yang ramai, antusias sekali, proaktif. Tapi kelemahannya adalah kelas itu kalau diajak untuk berkelompok itu sangat lama sekali. Sehingga membutuhkan model pembelajaran dan media pembelajaran yang cocok untuk kelas itu. Nah, pernyataan saya ini didukung oleh wawancara saya yang saya lakukan bersama guru kelasnya, yaitu Bu Tina. Nah, Bu Tina mengatakan bahwa kelas ini jika berkelompok itu sangat lama sekali, Mbak. Sehingga Mbaknya harus mencetuskan teknik yang pas dalam pembentukan kelompok. Selain itu juga didukung oleh teman saya yang sudah praktek di kelas itu, dan dia ternyata overtime dalam pelaksanaan pembelajaran di sana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang media dan model pembelajaran apa yang saya gunakan. Untuk metode atau model sendiri saya menggunakan PBL karena memang pembelajaran sekarang dituntut berbasis permasalahan, pemecahan masalah untuk membuat siswa berpikir kritis, dan di mana pembuatan RPP itu indikator pencapaian kompetensinya itu memuat C4, C5, C6 yang ada di teori Blooms. Nah, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi saya. Untuk metode sendiri saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti siswa dapat mencetuskan solusi yang tentang masalah yang saya berikan secara berkelompok, sehingga pembelajaran tersebut nanti akan bersenter kepada siswa. Bersenter kepada siswa sendiri itu karena saya hanya menampilkan video pembelajaran saya berbasis TIPEC atau teknologi, sehingga saya menggunakan LCD laptop untuk menampilkan video ini. Kemudian setelah itu saya memberikan permasalahan dan mereka mencari informasi dari video tersebut. Nah, setelah itu mereka secara berkelompok untuk menuliskan apa yang telah ditemukan berdasarkan video tersebut. Sebenarnya untuk pencarian informasi sendiri tidak hanya dari video, bisa juga dari pengamatan atau dari sumber buku lainnya. Nah, setelah itu nanti siswa akan diarahkan untuk presentasi. Presentasi ini sendiri untuk melatih kepercayaan diri siswa untuk menyampaikan hasil karyanya di depan teman-teman lain, sehingga teman-teman lainnya yang ada di depan mereka itu dapat memberi tanggapan atau sanggahan atau bahkan solusi untuk si kelompok ini. Nah, tema dari pembelajaran yang saya ajarkan itu adalah hak dan kewajiban ketika bermain dan berada di kebun binatang, yaitu Gembira Loko. Untuk hak bermain sendiri, hak dan kewajiban bermain sendiri itu sudah saya tampilkan di video. Videonya itu berupa video anak-anak lagi bermain di rumah bersama adiknya, kakak beradik gitu, dan video tentang
wisata ke Gembiralogo. Ada salah satu vlog dari vlogger yang sedang berkunjung ke Gembiralogo bersama keluarganya. Nah, dari penayangan video tersebut, anak-anak merasa antusias. Mereka sangat tertarik dengan video tersebut karena memang pembelajaran di kelas itu rata-rata belum berbasis tipek, sehingga ketika anak itu diberikan video pembelajaran berbasis tipek itu, mereka sangat antusias sekali. Mereka sangat tenang untuk pencarian informasi itu secara berkelompok, dan mereka sangat aktif dalam arti setelah menonton video mereka aktif untuk menuliskan informasi-informasi yang telah mereka terima. Sebelum itu, saya lupa untuk mengatakan bahwa dalam pembentukan kelompok ini, saya menggunakan teknik berhitung. Teknik berhitung sendiri itu terbukti dapat membuat waktu menjadi efisien. Misalnya, kemarin saya sudah membagi kelompok-kelompoknya itu menjadi 4 kelompok, di mana siswa yang memang pintar sudah saya bagi menjadi rata untuk 4 kelompok. Sebenarnya kita tidak boleh mengatakan mana siswa pintar, mana siswa kurang, mana siswa yang belum bisa sama sekali. Tapi untuk pembentukan kelompok itu sangat diperlukan karena untuk agar kelompok itu tuh aktif dalam pengerjaan, aktif dalam tanya jawab, aktif dalam presentasi. Nah, terbukti bahwa setiap saya hitung 1 sampai 10 mereka sudah berkelompok. Setelah pengerjaan itu selesai semuanya, presentasi, saya hitung 1 sampai 10 lagi, kembali ke tempat masing-masing. Mereka dengan 10 angka itu, 10 nomor itu, mereka sudah kembali ke tempat masing-masing. Sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa berhitung secara kelompok itu dapat membuat waktu efisien di kelas 3. Selain itu, evaluasi yang saya berikan berupa soal, di mana soal itu dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar paham tentang apa yang dipelajari tadi. Karena rata-rata penilaian yang mereka dapatkan itu sudah mencapai 80 ke atas, bahkan ada yang mendapatkan 100. Nah, PBL sendiri itu terbukti bahwa siswa itu agar berpikir kritis, agar meningkatkan berpikir kritisnya siswa. Kenapa? Karena memang pembelajaran berbasis masalah itu kita memaksa siswa untuk mencari solusi berdasarkan informasi yang ada. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran yang saya lakukan di situ adalah berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk pengaturan kelompok, waktunya sudah efisien, yaitu menggunakan teknik berhitung. Saya hitung 1 sampai 10, mereka langsung berkelompok, dan jika untuk instruksi selanjutnya, mereka juga 1 sampai 10 mereka juga sudah mengikuti instruksi. Yang kedua, penggunaan PBL. Penggunaan PBL atau Problem Based Learning atau metode berbasis masalah ini dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Karena siswa dapat mencari informasi dari video atau dari sumber lain seperti buku yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta didik paham dan mengerti tentang apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah saya ajarkan waktu itu, yaitu tentang hak dan kewajiban ketika bermain dan ketika ada di kebun binatang. Untuk keterampilannya sendiri, saya menggunakan penilaian presentasi, di mana itu dapat melatih kepercayaan diri siswa, melatih
pemberian solusi kepada teman sejawat, serta dapat melatih mental siswa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebenarnya saya membuat perjanjian kepada siswa bahwa ada penilaian tentang pemberian bintang, di mana setiap kelompok awalnya mendapat 1 bintang. Jadi jika ada kelompok yang mengganggu teman sekitarnya, mengganggu kelompok lainnya, itu bintangnya akan hilang. Hal itu juga dapat membuat kelas itu menjadi kondusif. Sehingga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan kondusif, serta pemilihan media dan pemilihan metode pembelajaran sangat tepat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang berbelit-belit. Semoga dapat menjadi inspirasi buat kalian menentukan metode dan media untuk pembelajaran.